Ayo silakan berkumpul terlebih dahulu. Badan ya, udah, boleh. Badan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Bapak dan Ibu, di belakang kita itu adalah Gunung Tur. Di sanalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum beliau berhijrah. Jadi ketika tekanan di kota Makkah itu pasca wafatnya paman beliau Abu Thalib itu semakin kuat, ya, siksaan demi siksaan didapati oleh para sahabat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang terakhir, ya, untuk berhijrah. Beliau berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Untuk mengelabui orang-orang musyrikin Quraisy, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi terlebih dahulu di dalam gua ini. Gua ini perlu Bapak Ibu ketahui berada di bagian selatan kota Makkah, dan Madinah itu berada di utara kota Makkah. Tapi lihat bagaimana strategi beliau untuk mengecoh orang-orang musyrikin Quraisy. Beliau ke selatan dulu, sembunyi di Gua Thaur selama beberapa malam. Ketika itu Asma yang sedang hamil, putrinya Abu Bakar, itu membawa makanan, bayangkan, membawa makanan ke atas sana dalam keadaan hamil. Karena beliau baru saja menikah dengan Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Makanya Asma dikenal dengan Datu Niqatain, karena beliau punya ikat pinggang, kemudian ikat pinggangnya dibagi dua. Yang satu dipakai untuk mengikat jadi ikat pinggang, yang satu dipakai untuk manggul makanan untuk Bapak dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, untuk Bapak beliau dan untuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Boyolali. Dan tadi sopirnya bilang dari sini ke atas itu membutuhkan waktu 2,5 jam. Bayangkan Bapak dan Ibu dulu perjuangan para sahabat, ya, luar biasa sekali. Dan ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam hampir saja ketahuan orang-orang Quraisy sudah sampai di sana. Tapi Allah berikan pelindungan kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan bahwa di depan gua tersebut ada burung merpati yang sedang bertelur. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan, oh, nggak mungkin ada orang di dalam. Karena ini sudah kelihatan seperti sudah agak lama, nggak mungkin ada orang di dalam. Padahal di dalam Abu Bakar ketar-ketir. Kenapa? Karena kaki-kakinya orang-orang Quraisy itu kelihatan. Kata beliau, wahai Rasulullah, kalau saja mereka melihat apa yang ada di bawah, pasti kita akan ketahuan. Maka kata Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan khawatir Abu Bakar. Ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka setelah aman keadaan, barulah Nabi SAW turun dan kemudian berhijrah ke kota Madinah dengan menempuh jalan yang tidak biasanya. Baik, itu sedikit sejarah tentang Gua Thaur. Ada yang ditanyakan, silahkan. Yang laba-laba itu nggak sahih. Ya, yang laba-laba nggak ada riwayatnya yang sahih. Tapi kalau keberadaan sarang merpati itu ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau tidak ada, kita ambil gambar. Jangan terlalu lama di sini karena padat sekali. Ayo, Bapak dan Ibu. Mana tadi? Ini kakak. Gak usah, enggak apa-apa. Aman. Ya, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kembali ke masjid. Jangan terlalu lama di luar. Panas. Kemudian sembunyi di dalam gua selama beberapa malam. Kenapa tidak kemudian mengatakan ya wes lah tawakal wae. Mangkat wae langsung lah. Nek kecekel ya wes tawakal. Ternyata tidak, kan Nabi SAW itu pakai strategi.
Ya, jadi bukan hanya sekedar jalan yang penting gitu ya, tapi dipikirkan dulu bagaimana strategi yang penting. Ini terkadang kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, kita kadang-kadang tidak menggunakan strategi. Ya, asal-asalan aja. Ya, kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang belum pas. Ya. Tapi kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat, semuanya ada strateginya. Sampai kemudian beliau harus harus jauh-jauh bersusah-susah naik ke atas gunung terlebih dahulu. Ya. Ini satu pelajaran penting dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.